Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Persiapan untuk mengawali pembelajaran ini, maka kita berdoa. Doa mulai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Fian absen terlebih dahulu ya. Ageng Setio Budi, Amanda Safira, Fanya Felicia. Ini sudah saya tampilkan. Materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu adalah tentang interaksi desa dan kota. Dulu kita di kelas 10 sudah belajar tentang konsep geografi, yaitu tentang interaksi dan interdependensi. Ini adalah pengaplikasiannya tentang wilayah desa dan kota. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu perbedaan desa, apa itu perbedaan kota, dan seterusnya. Nah, yang kita pelajari pada kali ini yaitu tentang interaksinya, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi. Tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang mendasari interaksi desa kota. Yang kedua, siswa mampu untuk menganalisis lokasi pusat kegiatan. Apakah kalian pernah berkunjung ke Pasar Tanjung di Jember waktu malam hari? Apa yang terjadi di sana? Di sana pasti kalian kan sering menemukan banyak bongkar muat tentang sayuran, buah-buahan, yang mana sayuran dan buah-buahan itu pasti berasal dari wilayah desa. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sudah saya share link kuisis di ketua kelas. Siap? Saya mulai. 1, 2, 3. Oke ya, waktunya habis. Inilah sang juara kita. Jadi interaksi itu terjadi karena ada beberapa faktor. Secara garis besar, faktor-faktor terjadinya interaksi secara umum itu ada 3 faktor. Yang pertama, ada regional komplementari, yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi. Secara skemanya, wilayah A surplus sumber daya X minus Y minus Z, wilayah B surplus Y minus X minus Z, dan seterusnya. Dan wilayah D akhirnya saling bertukar sumber daya. Ini namanya regional komplementari. Faktor yang kedua yaitu adalah intervening opportunity, adanya kesempatan masuknya wilayah yang ketiga untuk mengintervensi. Jadi secara potensial dua wilayah akan melakukan hubungan timbal balik atau bahkan melakukan interaksi. Namun hubungan keduanya akan melemah bila ada wilayah yang lain yang mampu memberikan alternatif pemenuhan sumber daya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut aktivitas kita selanjutnya, yaitu adalah menganalisis faktor-faktor interaksi desa dan kota yang didasarkan pada artikel yang ada. Di sini Pak Fian sudah membagi jumlah kelas ini menjadi beberapa kelompok. Ada 8 kelompok ya. Silakan ke kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kelompok 1 ya. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Pertanyaannya dari artikel itu silakan kalian baca. Nah, ada 3 pertanyaan. Berdasarkan artikel yang disajikan, kemukakanlah bentuk interaksi yang terjadi pada artikel tersebut. Interaksi apa yang terjadi? Yang kedua, faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya interaksi pada artikel tersebut? Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Silahkan bekerja masing-masing kelompok. Waktu sudah berakhir. Pekerjaan itu kalian lanjutkan di rumah. Mungkin ada satu dari kalian yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin ada? Ya, silakan. Mempelajari interaksi antar desa dan kota. Mempelajari interaksi antar desa dan kota. Di pertemuan selanjutnya kalian harus sudah siap untuk berpresentasi yang nanti akan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Untuk pertemuan kali ini bisa kita cukupkan, bisa kita akhiri. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Dan siapa? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Seperti akhiri. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Siapa? Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai, saya absen terlebih dahulu ya. Dwi Duta, Fajar Maulana. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi, faktor-faktor penyebab interaksi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempresentasikan hasil temuan kalian dari artikel-artikel yang ada. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antara desa dan kota? Ada yang ingin mengajukan terlebih dahulu, mungkin mau mempresentasikan? Silakan maju ke depan. Kami mau mempresentasikan hasil kelompok kami dari artikel 3, yaitu yang berjudul Kesinggungan Kawasan Desa dan Kota tentang Masalah Sosial. Dari artikel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa intervening opportunity, karena pernyataan pada artikel tersebut menyatakan menanggapi hal tersebut, Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal Transmigrasi Mariwan menyatakan harapannya dengan bantuan 16 triliun mampu membangun wilayah dan masyarakat tidak istilah kota.
Mungkin dari kelompok 7 yang artikelnya sama ada tanggapan. Karena bentuk interaksi yang terjadi Berarti secara garis besar sama dengan yang dikemukakan oleh kelompok 3. Di sini kompokannya akan menjawab soal-soal dari artikel 1 yang berjudul Desa Kota dalam Peradaban Jawa. Nomor 1, berdasarkan artikel yang disajikan, kemukakanlah bentuk interaksi yang terjadi. Berdasarkan artikel yang sudah kelompok kami baca, faktor yang menunjukkan adanya interaksi adalah faktor spatial transfer ability. Karena adanya perbedaan dalam ruang, yaitu manusia yang melakukan lebih dalam dari desa ke kota karena kemudahan aksesnya. 4. Menanggapi pertanyaan yang nomor 2, bagaimana dampak yang dirasakan oleh masing-masing wilayah akibat adanya interaksi desa dan kota? Dampak negatifnya itu dirugikan daripada kota karena kurangnya interaksi, tidak ada interaksi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan diskusi mengenai artikel 2 tentang interaksi desa dan kota saat pandemi. Berdasarkan artikel yang disajikan, kemukakanlah bentuk interaksi yang terjadi. Dan penduduk, migrasi penduduk kota dan desa karena pemberlakuan PSBB dan tingginya gelombang PHK yang mengakibatkan menurunnya daya tarik kota yakni ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. dari pertanyaan soal nomor 1 kita memiliki jawaban yang berbeda. Jawaban dari kelompok kita, interaksi desa dan kota adalah sebuah fenomena umum yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Hal ini disebabkan oleh adanya pemerintah dan penawaran. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 6? Pengen diminta kemukakanlah bentuk interaksi yang terjadi di desa atau kota saat pandemi. Gimana? Kan secara umum. Oh iya. Kalian sudah mempresentasikan dan sudah menerima tanggapan dari teman-temannya, maka dari itu kalian perbaiki hasil LKPD-nya, kemudian kalian susun jawaban hasil tanggapan dari teman-temanmu terlebih dahulu. Silakan bekerja, berdiskusi lagi, diselesaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Kita akan mencari kira-kira apakah ada perbedaan dari hasil sebelum pertemuan atau sebelum materi, penjelasan materi dan diskusi dengan setelah kita melakukan semua kegiatan pembelajaran. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, itu hasil dari post test kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mungkin ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita pelajari selama 2 pertemuan ini. Kira-kira siapakah yang akan menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi, dampak-dampak interaksi antara desa dan kota, dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara desa dan kota. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita bisa berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi pembelajaran hari ini mari kita berdoa dimulai. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas segala kerja keras kalian, atas segala perhatian kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran yang cukup luar biasa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.